Apabila di Jawa ada istilah Wali Songo atau Wali Sembilan, maka di Sulawesi Selatan dikenal istilah Wali Pituwe atau Wali Tujuh, yang bahkan lengkap dengan foto-fotonya. Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan, di antaranya ada yang membingkai lalu memasang di dinding rumah bersama dengan foto Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada kebanggaan tersendiri bila di dinding rumah terpasang kedua foto ini, karena dianggap ahli tarekat yang hebat. Setidaknya tamu beranggapan bahwa rumah ini milik murid Wali Tujuh atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Foto Wali Tujuh biasa juga disimpan para dukun biar lebih dipercayai oleh pasiennya. Bila malam Jumat tiba biasanya diasapi dupa kemenyan agar aromanya menyebar di seluruh ruangan. Kemudian, bagaimana dengan foto Wali Tujuh itu? Mari kita kupas satu persatu ketujuh orang yang ada di foto itu. Ketujuh orang dalam foto tersebut bukanlah orang yang seumuran, melainkan orang yang hidup di zaman yang berbeda. Ada yang hidup di abad ke-17. Ada yang di abad ke-19 dan ada yang abad ke-20, dan tidak semuanya adalah ulama. Siapa ketujuh orang yang dianggap wali itu? 1. Syekh Yusuf dari Goa. 2. Arung Palaka dari Bone. 3. Lasinrang dari Pinrang. 4. Kiai Haji Harun dari Talo, tidak diketahui kisah keulamaannya. 5. Peta Barang, seorang dukun dan pejuang. 6. Imam Lapeo dari Mandar. 7. Datu Sangkalak, tidak diketahui asalnya. Dari ketujuh nama di atas, yang ada hubungannya dengan keulamaan kalau mau diberi istilah wali, hanya dua orang, yaitu 1. Syekh Yusuf, yang dikenal sebagai tokoh sufi penyebar tarekat Halwatiyah. Syekh Yusuf diagung-agungkan muridnya dengan sebutan Tuan Tasalamaka. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani lahir di Goa, Sulawesi Selatan, tanggal 3 Juli tahun 1626 dan meninggal di Cape Town, Afrika Selatan, tanggal 23 Mei tahun 1699 pada umur 72 tahun, adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. 2. Imam Lapeo, dikenal pula sebagai tokoh sufi, yang terkenal karena kecerdasan, keberanian dan budi pekertinya, belajar sufi di Mekah. Muhammad Tahir Imam Lapeo atau lebih dikenal dengan Imam Lapeo atau Tau Salama, merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberaniannya dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Imam Lapeo yang mendirikan masjid di daerah Lapeo dan sekaligus menjadi imam pertama di masjid yang didirikannya itu. Beliau dikenal juga dengan sebutan Kanai Tambul, kakek dari Istanbul, karena beliau pernah menuntut ilmu agama hingga ke Istanbul, Turki. Imam Lapeo sufi besar dari tanah Mandar ini dakwahnya merambah masyarakat nelayan hingga pegunungan. Perjalanan hidupnya sepenuhnya diabadikan untuk ilmu dan umat. Peranan dan kontribusi Imam Lapeo melalui kerja-kerja sosial keagamaan dan kebangsaan, menjadi lahan persemaian karisma, popularitas, sehingga masyarakat Mandar memposisikannya sebagai primus inter pares, yang dicirikan melalui pengakuan dan pembenaran secara sosiokultural sebagai waliullah. Sedangkan yang lainnya jika meruntut sejarahnya tidak ada hubungannya dengan kewalian atau keulamaan, yaitu 1. Arung Palaka, terkenal sebagai Raja Bone yang berani melawan kerajaan Goa, membebaskan Bugis, bahkan mengalahkan Goa. Meskipun digelar Sultan Sa'aduddin tetapi bukan penyebar Islam. 2. Lasinrang terkenal sebagai panglima perang kerajaan Sawito Pinrang melawan Belanda. 3. Peta Barang, dikenal hanya karena hilang di atas kudanya bersama dengan pengawalnya. Peta Barang juga biasa digelari Peta Turisapae, ia merupakan keturunan Raja Baru. Dalam beberapa cerita, ia dikisahkan tiba-tiba menghilang dari atas kudanya bersama seorang penunggu kudanya. Itu sebabnya Peta Barang diberi gelar Peta Turisapae yang artinya orang yang dicari keberadaannya. Peta Barang memulai gerakannya sebagai seorang dukun yang sakti dan menjual atau membagikan jimat kepada pasien atau penduduk yang bersedia menjadi pengikutnya.
Oleh karena itu, nama dan kesaktian Peta Barang semakin terkenal di masyarakat serta pengaruhnya pun semakin luas, baik di daerah Bone pada khususnya maupun di daerah Bugis pada umumnya. Setelah kedudukannya cukup kuat, Peta Barang memerintahkan kepada para pengikutnya untuk melancarkan serangan terhadap kedudukan pasukan Belanda di Watampone, Patiro Bulu, dan sejumlah tempat di daerah Bugis. Selain itu, juga melakukan penyerangan terhadap pasukan patroli Belanda pada setiap ada kesempatan, sehingga cukup merepotkan pasukan Belanda. Itulah sebabnya pemerintah Belanda memusatkan perhatian dan mengerahkan kekuatan militer untuk menumpas gerakan Peta Barang bersama para pengikutnya. Usaha-usaha itu akhirnya membuahkan hasil ketika Peta Barang berhasil ditangkap di Cipta, Sopeng pada 1913. 4. Kiai Haji Harun. Tidak diketahui kisah keulamaannya. 5. Datu Sangkalak. Tidak ada yang tahu kisahnya sama sekali. Sebenarnya istilah wali dalam Islam bukan dilihat dari kehebatan atau kesaktiannya, melainkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berpatokan pada Al-Quran, maka yang bisa dianggap wali adalah mereka yang berjasa terhadap penyebaran Islam, atau dilihat dari keulamaannya adalah 1. 3 wali dari Minangkabau yang menyebarkan agama Islam, yang disebut Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Sulaiman. 2. Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14 yang memerintahkan penyebaran agama Islam ke kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, sampai ke Sumbawa dan Maluku. 3. Lamat Daremeng, Raja Bone ke-13, yang menerapkan syariat Islam di kerajaan Bone, yang memerintahkan penghancuran berhala-berhala, penghapusan budak, tetapi akhirnya dipaksa turun sebagai raja, karena pihak keluarganya dan Raja Goa menolak penerapan syariat Islam. Dari uraian-uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa wali 7 yang orangnya ada dalam foto-foto yang tersebar itu hanyalah khurafat atau buatan orang-orang yang mengagung-agungkan orang yang menurutnya hebat bukan karena keulamaan atau jasa-jasanya dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Artinya diantaranya hanya berjasa dalam penyebaran ajaran-ajaran sufi tarekat. Jadi foto yang diagung-agungkan banyak orang-orang selama ini bukanlah foto 7 wali yang sebenarnya, melainkan foto yang direka-reka oleh seseorang menurut persangkaannya atau kufarat. Pengertian kufarat adalah sebuah dongeng, cerita, legenda, kisah, asumsi, dugaan, dan lain sebagainya yang merupakan prediksi atau kejadian yang tidak benar adanya. Karena apabila dilihat dari keagamaan dan keulamaan, serta prestasi dalam penyebaran Islam, maka tentu masuk ketiga wali penyebar Islam dari Minangkabau. Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Sulaiman Patimang. Masuk pula Raja Goa, Sultan Alauddin, dan Raja Bone Lamat Daremeng, yang berjasa dalam penyebaran Islam dan penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan.